Untuk strategic objektifnya itu di efisiensi siswa. Oh, gini, ampun. Dan saya mulai dari bawah aja, Pak, supaya lebih. Salah satu Ke kasus atas kan, dulu, Pak. Ke atas dulu, Pak. Ke oh, atas dulu. atas dulu. Ya, financial perspective. Nggih. Ini judulnya yang di strategic objective ini kebalik, Pak. Jadi yang di sini itu pertumbuhan siswa. Ya, strategic objektifnya di sini adalah pertumbuhan siswa. Siswa di sini kan pertumbuhan pelanggan. Kemudian yang F2 ini adalah pertumbuhan pendapatan. Oh, gitu. Ya, jadi yang siswa di sini pertumbuhan siswa. Ini Iya. dibalik. Ya, Untuk ini F2. betul, ininya betul. Strategic measure-nya betul. Yang di strategic objektifnya ini yang. Oh, ini gini, Pak. Maksud saya itu kan dari penggunaan SSO yang sudah diberikan ke Ya. siswa itu. Jadi saudara jenengan kemarin jadi yang mengefisiensi yang apa ya? Memanfaatkan fasilitas itu kan bisa meningkatkan efisiensi mereka sebenarnya dalam penggunaan SSO itu. Tapi di kenyataan itu masih ada yang membayar secara manual gitu. Jadi saya petakan di sini maksudnya itu untuk yang membayar memanfaatkan sistem SSO itu dari 1.206 siswa di targetnya yang tahun 2021 itu ternyata yang menggunakan hanya 998 siswa. Siap. Dari Yang situ dimaksud SSO di sini kan operasional ya Pak Nasrullah. ininya Pak. Jadi Ya, ini kan kegiatan operasionalnya betul, sekolah kan. pembayarannya. Makanya judulnya di sini kalau bisa kalau di sasaran strategik ya, di tujuan ini objektif ini kan tujuan strategik ini tujuannya itu kalau bisa bersifat agak umum tapi mengena secara keseluruhan dari apa yang ada di dalam strategic measure ini. Jadi di sini mungkin diganti efisiensi operasional gitu aja Pak. Oh, seperti itu. Ya, efisiensi operasional. Pembayaran. Ya, efisiensi operasional gitu aja Pak. Oh, ngoten mawon. Ya, operasional. Oh. Karena di strategic objektif itu lebih bersifat umum ya. Ininya tetap enggak apa-apa, strategic measure-nya tetap. Kalau ini berarti di sini pertumbuhan siswa dan pendapatan. Enggak ngeling. Enggak ngeling. Apa ini karena share screen ya? Jadi rumusnya juga enggak mau masuk. Iya ya. Diklik diubah di sini aja Pak, enggak apa-apa Pak. Iya, enggak, maksudnya ini enggak mau masuk Pak kalau saya ganti di sini Pak. Harusnya gitu. kalau saya ganti ini di sini otomatis berubah. Oh gitu. Coba Iya, saya iya. stop share dulu terus saya. Iya, silakan coba. Dia kayaknya hanya menampilkan rumusnya enggak ikut masuk. Dapat ini berarti. Oh iya benar. Ya karena share screen. Efisiensi operasional gitu aja ya Pak. Iya. Nah, kalau yang kedua itu boleh bertambahnya siswa setiap tahun ya. Itu boleh. Itu kan sama kayak misalkan pertumbuhan pelanggan ya. Jadi bahasanya kalau bisa meskipun kita punya bahasa yang spesifik tapi masih terkait ya dengan bahasa-bahasa secara umum ya. Jadi bahasa-bahasa strategik secara umum. Jadi itu saja. Nah, silakan lanjutkan, Pak. Supaya enak nanti presentasinya. Oke, saya izin untuk share screen lagi. Ya. Sudah terlihat Pak ya? Ya, sudah. Ya. Jadi di sini efisiensi, astagfirullah, maaf. Makanya kok nggak mau dia. Ternyata salah rumusnya Pak. Di sini mestinya. Ya, betul. Efisiensi operasional. Nah, sip. Lah, berubah. Nah, jadi sini efisiensi operasional, kemudian
efisiensi pembayaran SPP siswa yang menggunakan SSO itu dari target yang ada 1.206 dari total siswa yang ada di tahun itu, kemudian aktualnya ternyata hanya 998 siswa. Sehingga untuk ukuran persentasenya 83%, Pak. Untuk W kali P ini apa maksudnya, Pak? Bobot. Ya. Bobot penskoran berarti mungkin. Jadi Wax ini W kali P ya bobot sama kali ini apa actualnya ini, ya kan? Oh, itu bernilai 68, Pak. Makanya kuning di sini, Pak. Ya. Karena targetnya cukup jauh ya. Kemudian ini untuk jumlah siswanya sendiri dari Juli sampai ini 1.206 sama, itu kan juga mempengaruhi dari pendapatan juga yang memanfaatkan harusnya dari 1.500.000.000 ini akhirnya yang bayar hanya 1.240.500.000 yang menggunakan SSO. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu bertambahnya siswa untuk setiap tahun. Ini dari 1.206. Target maksud saya gini, target untuk tahun itu Pak seharusnya itu hanya 1.200. Tapi alhamdulillah kami mendapatkan siswa lebih. Jadi melebihi target Pak di sini. Ya. Mendapatkan siswa 1.206. Jadi otomatis nanti juga mempengaruhi yang harusnya di RAPBS itu kita menganggarkan yang dari pendapatan siswa itu hanya 1,5 miliar, bisa surplus Pak. Jadi 1.507.500.000 untuk WEC-nya, jadi 101%. Alhamdulillah ini yang melebihi. Hal itu dikarenakan pertama untuk SSO sendiri itu karena ini pemanfaatan dari apa Pak, dimulai dari yang tercapai tadi hijau ini. Jadi tercapainya yang hijau tadi itu kan karena gurunya mempunyai ini. Okay. Jadi karena ini di customer perspektifnya diharapkan guru itu mempunyai media pembelajaran yang berbasis digital. Jadi alhamdulillah akhirnya tercapai semua Pak. Di tahun itu bahwa guru sudah mempunyai media pembelajaran yang bentuknya berbasis digital. Ini supaya teman-teman juga paham ya. W kali P, W ini kan wax bobot ini ya. P-nya ini polarisasi. Nah, polarisasi seperti yang sudah saya jelaskan, ketika dia ukurannya maksimal, ya, ukurannya maximize, ya kan, maka dia polarisasinya kalau maximize itu harus 100% minimal, ya kan. Kalau dia tercapai 100% minimal dia hijau. Kalau misalnya tercapainya hanya 99%, dia jadi kuning di sini. Itu makanya ini bobot dikali polarisasi. Kalau bobot ini adalah actualnya dibagi target. Ini ya. Kalau di sini sepertinya di bawah 90 Pak kuning itu Pak. Mana? Tergantung ininya Pak. Tergantung polarisasinya. Jadi kalau dia maximize itu 100 Pak. Ini rumusnya Pak Nasrul lihat ini kan. Kalau dia maximize ini 100 ya. Jadi harus 100 capaiannya. Nah, coba kalau dia misalkan mana yang minimize. Ini bawah kan 97, ini masih hijau dia Pak. Karena ini kan bobotnya kan 97%. Ini ya, siap. Makanya di sini kan bobot dikali polarisasi. Jadi tidak selalu angkanya harus 100, ya tergantung bobotnya ini berapa. Ketika bobotnya sama dengan istilahnya capaiannya. Jadi actualnya misalnya targetnya 90%, actualnya 80%. Ini kan berarti masih dalam radius sama ya polarisasi. Ini misalnya konsumen dapat mengetahui seluruh kegiatan, ya kan? Maka dia masuk ke kategori itu tadi. Masih bisa dianggap baik itu Pak. Iya. Siap. Jadi di sini yang kedua untuk konsumen, karena pemanfaatan dari lab komputer ini, target kita memang nggak muluk Pak, hanya 90% di situ.
Karena kan ya tidak semua konsumen itu juga melek teknologi kan. Makanya kita hanya mentargetkan hanya 90% dan alhamdulillah 87% dari konsumen kita itu melihat web kita itu, Pak. Kemudian dari sister school sendiri untuk kita mengirimkan perwakilan guru ke Australia. Kita kerjasama dengan P12 Inlet College ini yang ada di Lon, di Victoria, Pak. Jadi pada saat itu kita targetnya mengirimkan 30 siswa. Dari siswa yang ada di program internasional itu, alhamdulillah semua bisa mengikuti. Kalau Juli ini 25 ini berkaca dari tahun sebelumnya, Pak. Ya. Kenapa ini ada 25? Tapi untuk di target tahun 2021 karena siswanya juga bertambah, maka 30 siswa ini. Kemudian yang kedua di Henderson, sekolah Henderson di Singapura ini kita bukan student exchange, Pak, tapi studi ekskursi. Jadi kita hanya mengirimkan siswa ke sana, tanpa siswa itu datang ke sekolah kami. Kami hanya melakukan studi ekskursi aja untuk istilahnya apa ya, studi banding ya, dengan sekolah di sana. Itu alhamdulillah juga bisa memenuhi targetnya 50 siswa. Kemudian di Cina kita ke Vocational School di Guangdong dan Oriental College di Dongguan itu juga program studi ekskursi. Jadi di situ kita lebih banyak, Pak, mengirimkan 60 siswa. Termasuk guru, Pak, maksudnya ini, Pak. Jadi 60 ini bukan hanya dari siswa saja, tapi guru yang mendampingi. Maksudnya seperti itu. Itu alhamdulillah tercapai. Kemudian untuk pemanfaatan balai bahasa, ini dari strategic mission-nya kami menilai dari penguasaan guru dan karyawan dalam menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Jadi di situ targetnya 80 guru yang bisa, dari 120 guru dan karyawan, Pak, totalnya. Kita hanya menargetkan 80 karena mungkin dari tingkatan OB atau dari yang lain yang tidak dibutuhkan untuk berbahasa Inggris baik itu tidak kami masukkan ke target, maksudnya gitu, Pak. Jadi dari 80 itu alhamdulillah 71 guru dan karyawan itu memenuhi dari penguasaan bahasa Inggris ini. Kemudian kepemilikan sertifikat Cambridge oleh siswa. Jadi kita juga ada istilahnya kurikulum Cambridge ini kita juga menggandeng dari pihak luar di daerah Jombang itu untuk mengeluarkan sertifikat Cambridge ini. Jadi kita mengirimkan 50 siswa. Ini khusus siswa, Pak, yang program internasional. Kemudian alhamdulillah semuanya bisa lulus dan mendapatkan sertifikat Cambridge tersebut. Terus untuk pembangunan gedung baru ya, ini yang kita lakukan saat ini tuh alhamdulillah target 100% terpenuhi, Pak. Ini 50 ini karena gedungnya belum jadi, Pak. Makanya awal ini hanya 50, tapi target kita di tahun 2021 ini sudah 100% dan alhamdulillah sudah tercapai. Kemudian layanan WiFi pun juga sama. Di gedung lama itu sudah tercapai. Ini asumsi saya, dan gedung baru itu pada saat itu sudah hanya 25%, Pak. Jadi kalau saya total 75% itu di awal tahun 2020, tapi alhamdulillah sekarang sudah tercapai semua. Kemudian selanjutnya penggunaan virtual account. Ya, ini yang maksud saya tadi. Dan SSO-nya itu tadi dari 1.206 siswa sama dengan yang di atas tadi, Pak. Itu hanya 998 yang memanfaatkan daripada fasilitas tersebut. Karena SSO sendiri itu selain untuk virtual account-nya juga bisa untuk akses mereka untuk di dokumen atau ujian PAT, PAS atau ujian sekolah, kita kan juga sudah
berbasis ini Pak, komputer Pak. Jadi setiap siswa itu sudah punya SSO ya. Ini kendala kenapa kok ada 998 ini. Jadi ketika mereka ujian mesti ada yang lupa Pak. Jadi menanyakan username passwordnya ini. Yang mungkin ya nggak ngerti, siswa itu nggak diinget-inget atau memang meremehkan. Jadi tapi mau nggak mau kita akhirnya mereset passwordnya. Padahal yang merubah password juga mereka sendiri, tapi mereka lupa gitu. Jadi kita reset ke defaultnya lagi. Biasanya NIS dan NIS itu Pak. Pakai nomor induk sekolahnya dia. Kemudian pemenuhan penjaminan mutu. Nah, di sini di awal itu 89%, kemudian target kami hanya 90%. Oke. Ini maksudnya 90, ini bukan 92 ini, Pak. Jadi hanya 90% yang tercapai, Pak. Kerjasama dengan pendidikan di sini yang pertama dengan persyarikatan itu dari 120 guru dan karyawan itu yang mengikuti dari keseluruhan dari pelatihan yang diadakan oleh persyarikatan itu hanya sekitar 116. Karena adanya nggak bisa guru atau karyawan itu karena sedang sakit atau izin biasanya Pak. Karena berbenturan jadwalnya dengan kegiatan yang ada. Kemudian untuk ini perwakilan dari 120 itu yang kita, ini maksudnya target itu setiap ada kegiatan itu kita sesuai dengan porsinya Pak, otomatis Pak. Dari kalau dapodik itu mungkin saya yang dikirim, rapot online itu, kemudian untuk BOS itu nanti bendahara sekolah, maksudnya seperti itu. Dan kegiatan lain yang dilakukan oleh pemerintah. Itu dari 120 guru karyawan, alhamdulillah semuanya mengikuti gitu Pak. Jadi tercapai 100%. Kemudian kunjungan industri, ini yang kemarin kita terakhir kita lakukan secara online ini, itu alhamdulillah dari 1.206 siswa ini yang mengikuti 1.195. Jadi ada sebagian siswa itu izin juga karena tidak bisa mengikuti. Kemudian EduFair ini menggandeng perguruan tinggi, baik negeri dan swasta yang ada di Surabaya dan sekitarnya maupun yang ada di luar kota kayak UI, terus UB biasanya juga ikut. Selain itu juga dari ini Pak, perguruan tinggi itu seperti ini loh Pak, apa ya, SAN apa itu loh Pak, yang terus Otimo itu yang dari kuliner apa itu. Jadi bukan hanya yang bersifat akademis tapi non akademis itu juga kami undang itu. Dari 471 siswa ini hanya kelas 12 Pak yang diikutkan Pak. Kemarin itu hanya ada satu yang izin untuk tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Kemudian menggandeng komite dalam berbagai kegiatan yang dilakukan sekolah. Dari 25 orang komite yang ada itu, anggota komite sekolah. Jadi komite ini selain komite sekolah juga ada komite per kelas Pak. Kami membuat seperti itu di sekolah ini. Jadi per kelas pun itu ada perwakilan komitenya, biasanya gitu. Dari 25 yang terdaftar itu, alhamdulillah 23 bisa mengikuti kegiatan. Kemudian dari segi peningkatan kualitas pembelajaran, mengharapkan siswa lulus 100%, kelas 12 itu alhamdulillah tercapai lulus semua Pak di tahun 2021 itu. Kemudian prestasi guru. Prestasi guru ini 35 ini maksudnya yang kami jadi di Juni ini 35 orang ini alhamdulillah dari target aktualnya 35. Jadi 40 ini maksudnya itu yang kita daftarkan, Pak. Dari guru yang kita daftarkan untuk mengikuti berbagai macam perlombaan itu, dari 45 guru ini ada 35 yang bisa menyabet juara, Pak. Maksudnya seperti itu. Kemudian siswa pun juga demikian, dari
158 di tahun 2020, di 2021 174 total yang kita daftarkan. Alhamdulillah target kita hanya 167 dan alhamdulillah ada 170 siswa yang bisa meraih gelar juara, Pak. Jadi melebihi target lah alhamdulillah dari yang diikutkan itu. Kemudian berbagai prestasi sekolah. Nah, ini 125 ini sekitar segituan lah dari berbagai macam termasuk akreditasi apa itu 125 tercapai semua dari targetnya. Kemudian penumbuhan jiwa leadership, nah ini yang dari IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah dari 55 siswa, alhamdulillah kelima-limanya juga bisa ikut LDKS. Untuk menurut jiwa leadership-nya juga setiap kegiatan yang melibatkan siswa kita libatkan untuk mengasah jiwa organisasi dan leadership-nya. Alhamdulillah semuanya terpenuhi targetnya. Kemudian tadi prestasi di bidang akademik, yang ini prestasi di bidang non-akademik, ini berkaitan dengan ekstrakurikulernya. Dari 350 siswa yang kami daftarkan di berbagai macam lomba. Target kita 320 siswa saja yang dapat prestasi dan alhamdulillah melebihi target, Pak. Ada 331 siswa. Kemudian yang ini terakhir untuk customer ini penumbuhan jiwa islaminya. Jadi diharapkan terbentuknya individu yang beriman dan bertakwa yang memiliki kesalehan pribadi dan sosial. Alhamdulillah semuanya tercapai. Kemudian tercipta budaya senyum, sapa, salam di sekolah ini juga tercapai semua. Bertambahnya pengetahuan tentang tafsir Al-Quran, HPT dan bahasa Arabnya juga tercapai 100%. Kemudian warga sekolah 0 yang tidak bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah juga tercapai. Jadi semuanya sudah bisa membaca Al-Quran di sekolah ini. Kemudian terbentuk kedisiplinan, terutama dalam hal sholat, ini juga 100%, karena setiap hari kita lakukan sholat berjamaah itu minimal duhur dan asarnya. Kemudian terbentuk jiwa Qur'aninya juga alhamdulillah 100%. Ini dari capaian tahfidnya, Pak. Jadi siswa tahfidnya minimal di situ. Kemudian internal bisnis proses sendiri yang kami lakukan agar tercapainya ini tadi, semua yang ada di customer perspektif tadi, itu dalam strategi objektifnya penggunaan fasilitasnya lab komputer dengan maksimal, Pak. Jadi kita memanfaatkan lab komputer itu pertama untuk guru tadi, alhamdulillah tercapai tadi karena pembuatan media pembelajaran berbasis digital ini selalu dilakukan. Jadi ketika guru itu tidak bisa bikin atau ada masalah, itu mereka ke lab komputer, kalau difasilitasi di sana bila memang kesulitan, karena setelah itu mereka menggunakan laptopnya sendiri untuk meneruskan ininya pengerjaan media pembelajarannya. Kemudian untuk digunakan juga untuk mengoptimalisasi web sekolah. Jadi web sekolah ini juga dari sana, Pak, dari lab komputer, Pak, dari pemanfaatan lab komputer ini. Itu juga tercapai 100%. Kemudian dari sister school tadi yang sudah tercapai tadi, itu dilakukan dengan pertukaran pelajar kelas internasional. Nah, maksud saya kan gini, Pak, apa benar pikiran saya ini, Pak, dari urutannya itu dari learning and growth ini itu bisa mempengaruhi dari hasil internal bisnis proses. Dari learning and growth apa yang kita bidik, jadi mungkin inputannya ini di sini prosesnya, Pak. Jadi proses dilakukan di internal bisnis proses ini, kemudian hasilnya itu di customer perspektif seperti itu. Apa benar gitu, Pak? Kalau lihat dari kemarin dari contoh sebelumnya itu kan seperti itu, Pak. Iya. Jadi kan kalau learning and growth itu kan sebagai pondasi ya. Kalau memang dia jadi apa?
jadi ukuran ya. Jadi ukuran untuk input, proses, output ya. Jadi kan di dalam balance scorecard itu kan ada ukuran lagging, ada ukuran leading. Lagging itu adalah ukuran output, leading itu adalah ukuran proses. Ya. Jadi ketika ada ukuran lagging di output, maka harus ada proses yang menghasilkan lagging itu. Ya. Jadi harus ada aktivitas atau strategic measure yang berupa proses yang menghasilkan output atau ukuran lagging tadi. Jadi contohnya misalkan di learning and growth itu, penggunaan lab komputer oleh warga sekolah. Ya. Tadi ini korelasinya kan ke sini. Ini ke guru tadi itu ya. Guru dan web sekolah saja. ini. Jadi ini menunjukkan bahwa ada ukuran lagging dan leading ya. Jadi pembuatan media ini menjadi ukuran lagging bagi proses yang ada di bawah. Tapi ini pembuatan media pembelajaran bahasa Inggris ini akan menjadi ukuran proses atau leading bagi atasnya. Coba customer perspektif di atas, Pak. Bagi guru ini tadi. Guru mempunyai media pembelajaran. Hasilnya akhirnya ini. Konsumen ada kepuasan ya gitu. Ya. Jadi itu ya. Jadi urutannya begitu kalau di balance scorecard. Yang penting kata kuncinya ketika kita membuat KPI atau strategic measure yang berupa lagging atau output itu harus dicari linkage-nya bahwa di bawah pasti ada ukuran yang bersifat leading atau proses ya. Nah, cuman yang punya Pak Nasrullah ini yang saya agak sedikit mengganggu ini Pak, di financial perspektif, coba ke atas Pak. Kalau saya melihat bahwa untuk efisiensi operasional yang di dalam penggunaan SSU itu kalau di breakdown ke bawah, ini kan menjadi ukuran lagging loh Pak. Anggap ini output ya. Tapi ketika diturunkan ke bawah, leading atau proses yang menghasilkan ukuran output itu enggak banyak gitu. Iya, hanya ini satu aja. dua. Nah, ini yang mengganggu saya. Sehingga di financial perspektifnya dia menjadi kuning ini. Dominan. Ya kuning, tapi kan ini dampaknya kan secara keseluruhan, Pak. Mempengaruhi nilai akhirnya, Pak. Iya, karena dia menjadi ukuran ujung kan. Financial perspektif di sini menjadi ukuran lagging ya. Jadi menjadi ukuran output dia. Maka dari itu kalau menurut saya, jadi yang ini total pendapatan sekolah yang dibayarkan siswa menggunakan SSO, ini kan sebetulnya sama dengan efisiensi, Pak, bahasanya. Ini sama, berarti ini coba dihilangkan, Pak. Coba yang total pendapatannya ini dihilangkan. Yang ini enggak usah. Ya, enggak usah. Delete, ya. Kemudian ini jumlah siswa kan sudah ada di sini ya, Pak ya. Di total pemasukan keuangan ini kan. Berarti jumlah siswa dihapus saja, Pak. Jumlah siswa juga dihapus. Coba dihapus. Maksud saya kan mengkomparasi, Pak, antara... Nah, terus kemudian yang 61,6 ini, Pak, diklik, Cak, coba. Mana, Pak? Yang 61,6 di bawah ini, rumusnya. Ini, Pak, yang ini, Pak. 61,6. Totalnya, nih. Total WP ini, Pak, di bawahnya. Oh, nggih. Nah, dibagi dibaginya kan di 4. Dibagi 4. Nah, jadi naik. Ya kan? Di sini jadi hijau. Nah, ininya kan jadi hijau. Finansialnya hijau. Ya, tuh. Jadi salah satu contoh itu.